mudahkanlah langkah ini, memenuhi panggilan darimu, ya Allah. Ambil ininya ke nama bang, Rizky Ridho. Kalau Allah udah meridoi, insya Allah ada rezekinya. Rezeki yang baik itu kalau Allah yang udah ridhoi. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Pejuang Langit, wajah pedangdut kembar identik ini pastinya sudah gak asing lagi ya. Namanya Rizky Syafarudin dan Ridho Syafarudin atau dikenal sebagai Rizky Ridho 2R. Kakak beradik ini memulai karir musiknya dari ajang pencarian bakat di stasiun televisi swasta pada tahun 2015. Saat itu, keduanya masih duduk di bangku SMA. 10 tahun mereka berkecimpung di musik Indonesia. Sang adik Ridho selalu memegang teguh pesan almarhum sang ayah agar tidak sampai terjerumus ke dalam dunia kelam di kalangan artis. Jaga nama baik orang tua, yang ketiga jaga sholat 5 waktu, udah itu aja. Kalau yang sunah-sunahnya itu silakan kalau mau ngerjain, tapi kalau itu yang dipegang, insya Allah dimanapun pasti ya jaga nama baik orang tua, nggak berani macam-macam dong. Iya. Ya jaga nama jaga sholat 5 waktu apalagi udah benar-benar benteng gitu. Iya. Jaga pergaulannya kalau benar-benar pergaulan yang baik, perkumpulan yang baik ya insya Allah Kita ikutan baik ya. baik semuanya. Pesan ayahanda agar selalu menjaga kewajiban sholat ini, alhamdulillah bisa ditunaikan oleh Ridho dan Rizky kakaknya. Bagi keduanya, sang ayah adalah sosok panutan yang luar biasa dan tegas dalam urusan ibadah. Orang tua Rizky Ridho sudah menanamkan nilai ibadah sedari kecil, membiasakan tidak melalaikan sholat, khususnya sholat wajib di awal waktu, bahkan melatih membiasakan sunnah rawatibnya setiap hari. Meski terkenal di dunia panggung, dua penyanyi yang punya banyak penggemar ini ternyata dulunya aktivis remaja masjid loh. Nah dulu memang kalau ngumpul tuh ke masjid. Ke masjid dong, emang di masjid titik kumpulnya. Qasidahan ngaji udah pasti ya? Ngaji pasti. Setiap sore. Iya, apalagi kalau memang di sana itu ada rutinitas puasa itu bang, setelah subuhnya itu pasti ada asmara subuh namanya. Apa tuh asmara subuh? Asmara subuh itu jalan-jalan gitu sambil nunggu subuhnya habis gitu. Oh sampai syuruk ya? Iya sampai syuruk. Baik. Gitu. Nah makanya dulu tuh pengennya pesantren sebenarnya. Tapi karena memang pesantren itu jauh dan bapak juga nggak ngizinin karena memang pisah dari orang tua, makanya nggak bisa bang. Jauh bang pesantren tuh di sana. Nggak ada pesantren yang benar-benar kayak di sini tuh yang mondok gitu nggak ada. Okay. Nah di sana tuh ada sekolah Arab namanya. Jam 2:30 ya, 2:30 sore nanti ngaji sekolah Arab itu. Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore nanti lanjut lagi ngaji. Dari kecil tuh memang ilmu agamanya udah ditempa ya. Masya Allah, ternyata santri juga ya. Nah Pejuang Langit, jangan dikira si kembar Ridho Rizky ini sudah hidup enak ya dari dulu. Bahkan boleh dibilang jauh dari enak. Di saat anak seumurannya mudah mendapatkan motor, kembar asli Batak dan Minang ini harus bantu kerja cuci motor, menjahit hingga kerja di sawah. Namun hidup yang keras ini bukan menjadi hambatan bagi Rizky dan Ridho. Pengalaman ini malah menjadi motivasi agar hidupnya berubah jadi lebih baik. Cita-citanya memang jadi guru olahraga. Gitu. Jadi iseng-iseng punya gitar, belajar gitar, ngulik-ngulik lagu-lagunya, lagu pop juga ST12, kayak The Beginners segala macam itu dulu ya. Nah, itu belajar gitar, akhirnya ada kompetisi DA1. Orang tua dulu nonton. Ya udah lama, gak usah ditonton, ntar juga kita masuk di TV. Gitu ngomongnya. Oke. Bercanda-bercandaan. Ada Lesti katanya gitu, di situ di TV katanya gitu. Nonton deh katanya, terus kena longsor katanya. Alah gak usah ditonton lama, nanti juga kita ada di situ gitu, bilang gitu, bercanda. Masya Allah, Pejuang Langit, siapa sangka karir pedangdut kembar ini ternyata berawal dari ucapan usil. Itulah kekuatan ucapan seorang ibu, ucapan yang berubah menjadi doa.
Itulah kenapa kita dianjurkan agar selalu berkata baik, apalagi seorang ibu. Karena kalau diucapkan itu terucap di waktu dan saat yang tepat, bisa mengubah segalanya. Oleh karena itulah, jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Pejuang Langit sebagai anak yang tumbuh di daerah pelosok kota Medan masuk layar televisi seperti mimpi di siang bolong. Dan itu sudah jadi impian keduanya. Demi meraih mimpinya, Rizky Ridho nekat ikut audisi tanpa izin keluarga. Mereka berangkat pergi secara sembunyi-sembunyi bersama teman kosidahnya. Keduanya sadar persaingan sangat ketat, makanya nggak cukup mengandalkan bakat dan keahlian aja. Keduanya pun menempuh jalur langit yang mereka yakini bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Mereka gaspol mengamalkan sholat duha dan tahajud tanpa henti. Ikhtiar dunianya kita lakuin juga, termasuk kita catatin lagu-lagu apa aja, maksudnya yang easy listening, lagu dangdut, orang kita bukan basic penyanyi dangdut, itu dunianya. Dan akhiratnya jalur langitnya kita tempuh juga. Dengan apa? Dengan sholat duha dan tahajud itu tadi. Gitu, dengan arahan siapa? Orang tua. Jadi keluar main pas waktu itu kita di SMA kelas 2. Jadi setiap keluar main pertama itu kita pasti ke masjid. Nggak jajan sama sekali, nggak ke warung sama sekali, nggak ke kantin sama sekali. Yang menyempatkan waktu untuk sholat duha itu bang, pasti ada. Terkhusus lah Allah kasih jalurnya bang. Karena apa? Setiap orang yang kita temui pas waktu di sholat duha itu, semua jadi orang. Wah, Masya Allah. Dan itu kita punya sahabat tuh berberapa ya? Berlima ya. Dan semua itu alhamdulillah jadi semua. orang sukses semuanya. Walaupun berbeda-beda bidangnya. Pejuang Langit, sholat duha dan tahajud menjadi bekal utama pedangdut 2R ini untuk meraih golden ticket ke Jakarta. Dan amalan itu juga yang selalu dipesankan orang tua mereka. Terlebih di Jakarta, mereka tidak punya saudara ataupun kerabat. Kedua amalan yang rutin dan terus-menerus dilakukan itu benar-benar dirasakan manfaatnya, hingga dalam jangka panjang. Dan alhamdulillah Allah akumulasikan sholat duhanya itu rezekinya pada saat ini yang kita nikmatin sekarang. Alhamdulillah. Kita berpikirnya seperti itu. Makanya pas begitu kendor, ya kita harus niatin lagi nih sholat duha tahajudnya segala macam. Walaupun tidak hari ini masih berasa kok sepi ya, kok susah ya, kok ini. Nggak apa-apa, nanti. Nah, padahal kita mengertinya sholat sholat duha itu hanya kulitnya penarik aja. rezeki. Udah, itu doang. Padahal di situ banyak banget keutamaan. Ridho dan Rizky benar-benar merasakan dampaknya. Amalan sholat tahajud dan sholat duha ternyata melancarkan jalan Rizky Ridho. Dua remaja yang awalnya tidak paham musik dangdut, tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Masya Allah. Selama kompetisi semuanya dipermudah, bahkan hingga masuk dapur rekaman pun Rizky Ridho selalu dipertemukan dengan juri, teman, dan tim yang mendukung. Namun seorang mukmin tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk melihat ketakwaannya. Setelah kompetisi 5 tahun itu enak semua, fast track semuanya. Allah yang bantu, termasuk orang-orang yang ada di dalam kompetisi itu, kayak tim kreatifnya. Mereka disuruh ngafalin lagu, kita malah dimintain lagunya apa yang kalian tahu. Setelah 5 tahun ini, nah ini nih titik terendahnya itu, masuklah ada di situ perceraian. Udah gitu kan banyak pujian dulu ya 5 tahun Dulu belakang 5 tuh tahun ya. ke belakang pujian semuanya. Dan sekarang setelah itu, bulian semuanya. Mereka pun mulai mengevaluasi diri dengan bermuhasabah, mengingat lagi apa yang sudah mereka lalui bersama. Mulai dari sama-sama hidup susah sampai masuk dapur rekaman, banyak keberkahan yang sudah mereka terima. Alhamdulillah, kini Rizky dan Ridho sudah memiliki keluarga kecil sendiri. Amalan dari orang tuanya pun diajarkan pada istri dan anak. Kayak contohnya ke anak-anak kan mumpung lagi usia kayak gini kan gampang nyerapnya ya. Jadi
contohin sholat kayak gitu, ngaji bareng-bareng di kamar gitu-gitu lah. Ridho Rizky melanjutkan apa yang menjadi kebiasaannya sedari kecil. Sebagai seorang suami dan ayah, mereka paham sekali bahwa ilmu agama harus sedini mungkin diajarkan. Kalau untuk rumah itu ada dasar permintaan dari almarhum Oke. Bapak. Itu kalau memang rumah itu harus deketan. Kalau bisa satu rumah, kalau udah berkeluarga ya nggak bisa lah Pak. Kita bilang kalau untuk dua keluarga dalam satu rumah nggak akan bisa Pak. Tapi kalau untuk sebelahan mungkin bisa. Dan sampai Egi juga pernah udah DP rumah karena Bapak nggak setuju, ya udah hangus. Batal. Iya. 70 juta. Ya, dan dia pun berpacu atau ngambil ininya ke nama Bang, Rizky Ridho. Kalau Allah udah meridoi, insya Allah ada rezekinya. Rezeki yang baik itu kalau Allah yang udah ridoi gitu. Oh, itu arti di balik nama Rizky dan Ridho ya. Masya Allah. Pokoknya berharap rezeki yang Allah ridhoi aja lah. Masya Allah, rumah mereka berdampingan dan dibuat terhubung. Area studio inilah yang menjadi jembatan kedua tempat tinggal mereka. Ini sesuai wasiat almarhum sang ayah agar keduanya tetap bersama agar selamat. Pejuang Langit selain bernyanyi, kini Rizky Ridho juga menggeluti dunia kebugaran. Ini semua berawal dari iseng saat diwawancarai oleh awak media pada tahun 2019. Kala itu, penyanyi yang terkenal dengan single Kembalilah Padaku ini harus menunjukkan sisi gaya hidupnya. Lalu, kegiatan olahraga di gym lah yang dipilih. Perasaan bugar yang dirasakan setelah olahraga akhirnya membuat Rizky Ridho menjadi rutin pergi ke gym. Tetap kompak dalam segala hal menjadi keberkahan bagi Rizky dan Ridho. Keduanya selalu sejalan. Ketika semangat Rizky sedang turun, ada Ridho yang mengingatkan. Begitupun sebaliknya. Kayak hari ini belum baca Quran nih, tapi udah nge-gym duluan. Jangan dong, harus Qurannya dulu diutamain dulu gitu. Terus sekarang kita nge-gym lama-lama gitu kan Bang, sampai 2 jam 3 jam, tapi baca Quran 15 menit aja udah sadaqallah. Iya. Gitu, jangan Nguap-nguap biasanya. Iya, jangan gitu. Terus ngangkat beban berat-berat, puluhan kilo, ratusan kilo misalnya. Ngangkat subuh, ngangkat selimut aja buat bangun subuh nggak bisa. Iya. Jadi alhamdulillah bismillah, kita ngelakuin segala sesuatunya bismillah. Setiap prosesnya kita dapat pahala. Alhamdulillah. Yang penting syariatnya nutup aurat. Jadi tetap dapat pahala juga dari segi olahraga yang kita lakuin. Masya Allah, membuat bugar tubuh dan hidup sehat dengan olahraga tentu akan berdampak pada kebugaran dan semangat dalam ibadah. Dan ternyata, tanpa disadari sejak rutin olahraga, otot-otot di area pita suara jadi lebih kuat, nafas jadi lebih panjang, dan power menjadi lebih bertenaga. Rizky berusaha agar tetap menjaga norma agama selama berlatih dan tampil di publik. Sudah berusaha juga di dalam dan berkoordinasi dengan tim, bahwasanya kita tuh kalau bisa tuh menghindari yang berkolor-kolor tuh bisa. Karena ada jeans juga, ada itu buktinya dapat yang pakai jeans. Kalau itu udah nggak bisa lagi tuh yang dihindarin. Tapi jujur hati kecil tuh memang menolak gitu. Tapi ya udahlah untuk kali ini aja nih, mungkin Allah bisa. Satu yang kita tunjukin adalah kerja keras di situ sih Bang. Badan itu ketika kita buat begitu kan nggak waktu yang singkat gitu, panjang banget waktunya. Terus dedikasinya, waktunya, terus kedisiplinannya di situ sih pengen nonjolin. Perubahan tubuh mereka yang drastis ternyata mengundang banyak komentar miring. Bahkan ada yang mengatakan sebagai penyanyi kuli, namun Ridho punya solusi. Teman-teman pokoknya dengan sholat kalau muslim ya insya Allah masalah nggak selesai. Tapi tenang aja menghadapinya. Terus kita lebih fresh berpikirnya. Gitu, oh apa ya, mikir apa lagi ya? Oh kalau ini masalahnya yang dapat berarti ini nih. Terus ditambah lagi lingkungan yang baik gitu Bang. Sosial kita tuh yang di lingkungan itu baik banget gitu. Ada kajian syawara, terus teman-teman juga di sini juga pada ingat sholat semuanya. Pejuang Langit, syiar bisa dilakukan melalui media apapun. Dan Rizky Ridho, mereka memilih karya lagu sebagai jalurnya.
Ini single khusus di bulan Ramadan yang berjudul Bimbinglah. Ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, mudahkanlah langkah ini, memenuhi panggilan darimu, ya Allah. Wih, Masya Allah. Ini lagu religi baru kalian ini? Iya, insya Allah nanti. Pengakuan dosa. Masya Allah. Iya. Jadi pengen ya bang, kita tuh kan di entertain ditarik suara di bidang dangdut, tapi juga pengen berkesan dan pengen juga punya pahala untuk menyadarkan dan menyiarkan Wih. lagu itu melalui apa namanya siar agama itu melalui lagu. Masya Allah, ini nih Pejuang Langit nih, harus kita contoh yang begini nih, berkarya sambil berdakwah juga nih, alhamdulillah. Pejuang Langit terlahir kembar Rizky Ridho memilih kompak dalam segala hal, bahkan termasuk kompak memilih jalur langit mereka. Ini menjadi keberkahan tersendiri bagi Rizky dan Ridho. Keduanya selalu sejalan. Ketika semangat Rizky sedang turun, ada Ridho yang ngingetin. Begitupun sebaliknya. Siapa yang pas kecil lebih nakal? Ido kayaknya, karena Ki orangnya cengeng, Oh, nangis. Ido tuh orangnya lebih aktif lah. siapa yang duluan ngajak ikut kompetisi dangdut? Ido. Iya kali ya. Ridho lagi? Iya. Siapa yang paling sering ngingetin kebaikan di antara kalian berdua? Rizky? Iya. Dia lebih vokal untuk itu. Perjalanan hidup Rizky dan Ridho bukan sekedar kisah dua saudara kembar yang menaklukkan panggung dangdut tanah air. Ini adalah cerita tentang kebersamaan yang tak pernah retak, tentang dua langkah yang selalu seirama, dua suara yang saling menguatkan dalam suka dan duka. Lebih dari itu, keberkahan Rizky dan Ridho juga terjaga dalam urusan ibadah. Disitulah keberkahan hidup mereka bersemi. Mereka belajar bahwa rezeki tak hanya datang dari tepuk tangan, tapi dari sujud yang khusyuk dan doa yang tak pernah putus.